Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rizky Lighting. Kali ini saya dianterin headlamp Vario 150 yang lama. Nah, dianterin udah dicopot, keluarnya itu di leveling, posisinya udah mentok, di setting mentok, itu nggak bisa naik, posisinya cuman sekitar 10 meter maksimal, itu posisinya udah high. Nah, keluarnya intinya kurang jauh dan juga sekaligus minta retrofit ulang. Nah, ini perlu dibuka. Nah, seperti ini, nanti akan di repair. Posisinya menggunakan Fortuner Variat ya, cuman keluhannya nggak bisa jauh, terlalu nunduk. Leveling menggunakan OM dan mentok udah di setting manual pakai levelingnya pun, nah, dia nggak mau naik. Nah, saya curiga di bagian sini mentok, bagian kipasnya itu mentok. Nah, makanya ini dibuka. Nah, ternyata memang mentok di bagian belakang bawah roci itu mentok. Nah, di sini belum saya buka, sepertinya ada yang nyangkut atau memang konstruksinya yang kurang naik, jadi ini posisi belakangnya mentok. Saat rocinya itu lensanya naik, otomatis yang belakang turun. Nah, mungkin situ konstruksinya sini yang kurang pas, nah, atau mungkin ininya kurang turun. Nah, nanti kita lihat dan sekaligus nanti suruh retrofit ulang bagian belakangnya. Kita menggunakan kokong Variat juga. Nah, ini nanti dibuka dulu biar gampang. Nah, oke, kita buka. Aduh, oh ternyata ininya kalau Vario kan dari depan menggunakan engselnya, gampangnya sebut tuh engselnya di sini kanan kiri tuh kan pakai plat ya, plat kotak, ada lubangnya baut membuat ngeklem. Nah, ini diganti. Oh, dari samping, engselnya dari samping. Nah, di sini mungkin dia drag geser, jadi berubah-ubah posisinya, naik turunnya berubah-ubah. Oh, menggunakan engsel kayak gini, jadi tuh nggak bisa stabil, kadang turun kadang naik kayak gitu. Mungkin di sini kita cek, ternyata engselnya dari samping bukan dari atas. Kalau aslinya tuh dari atasnya ada baut, lubang baut. Di sini ada lubang baut. Nah, biasanya pakai plat diklem, dia bentuknya nempel di sini, masuk sini, lalu diklem pakai plat kotak. Nah, ini mungkin keluarnya di situ masalahnya, kemungkinan sehingga dia mentok. Aduh, kita coba buka. Ini enggak ngulir, ini cuma masuk doang. Nah, ini udah dibuka. Dia engselnya kayak mirip, jadi kayak engsel pintu ya. Ini levelingnya di atas, nanti dirubah. Oke, ini udah kelepas, ya, paketnya lepas. Nah, kemungkinan ini si procinya itu mentok di bagian sininya, di bagian sini ketika lampu naik. Nah, otomatis sensor naik, ininya turun. Nah, karena engselnya ini bagian depan kan. Nah, kalau aslinya tuh, oh ini dia ada bulat, bentuknya bulat, masuk ke sini. Nah, itu udah masuk. Ibaratnya nanti tak kasih gambaran. Kalau yang udah bongkar pasti paham. Ini ada bulatan, bentuknya plastik, di reflektor yang krom itu masuk. Nah, posisinya di sini nih. Nah, masuk, nanti diklem pakai plat kotak, dan ada lubang bautnya. Nah,
ada penguncinya juga nih ya, ada penguncinya. Nah nanti dibaut, nah, otomatis ini akan gerak joinnya sel begitu, jadi kayak engsel. Nah itu. Lalu, kalau mau cara seperti ini sih bisa, boleh, tapi kalau saranin kalau bisa ini pakai yang ada ulirnya, diulir, di tap. Ini tipis banget ya, cuma 1 mili tapnya. Memang secara fungsional kuat, tetapi untuk diulir jadi kemungkinan dia pasti ada geraknya, entah itu berapa mili, pasti ada geraknya. Nanti saya rubah seperti aslinya, bahkan nanti tak bikin plugnya juga di sini biar masang langsung plug, masukin, tinggal baut dari atas, nggak perlu dari samping ini. Nanti saya akan bikinin sebisa mungkin lah. Nah intinya nggak, oh iya ini berarti mentok di belakang bawah nih bekasnya bukan yang ini. Nah ini bekasnya bentur-bentur heatsink nih. Kenapa dia nggak mau naik lagi? Kasarnya mau dinaikin paksa terus, yang kalah tuh pivot ininya. Nah yang kalah ininya, ini kan plastik, ditarik terus, diputerin terus ya, nanti yang kalah ininya itu. Nah nanti ini retrofit menggunakan kopong lariat juga permintaannya ya. Nah ini juga aslinya udah bekas repairan, udah lem-leman semua ya. Ya karena ini pakai apa ya, pakai jempol apa ya, iya jadi kan selera sih, kalau mau pakai jempol ya silakan. Nah intinya sih sama, pasang proji ketutup semua. Nah kembali ke selera yang mau masang dan yang masang itu pakai cara apa. Nah, saya nggak nyebut jempol jelek ataupun plastik jelek ataupun plastik bagus, itu enggak. Intinya kembali cara pasangnya dan untuk jangka panjangnya, terlebih dari itu. Nah untuk segi maintenance-nya seperti apa nanti juga perlu dipertimbangkan. Nah ini leveling di tengah ya, leveling di tengah. Nanti saya akan rubah di sebelah kiri, akan saya rubah di sebelah kanan bagian sini, nanti di bagian sini, dan nanti soket ini saya rubah di sebelah kiri. Nah akan saya pindahkan di sebelah kiri. Nah jadi sini posisinya kosong karena nanti mintanya pakai punya vakum headlamp-nya juga ya, udah saya siapkan. Nah kayaknya ini pakai jempol ya, nggak apa-apa, itu pilihan. Nah nanti saya akan rubah ini. Saya akan pakai ini nanti. Nah, intinya sih gimana kita prosesnya ya, kalau mau tahu prosesnya insya Allah tuh untuk jangka panjang pasti aman. Ini semua nanti kan plastik sama dempul kan nggak senyawa gitu kan. Nah, dan juga ini nekennya mungkin kurang kencang ya, si apa ini pakai ram nyamuk yang aluminium. Coba deh cari yang lebih kuat, dan juga saranin pakai yang lebih kuat, cuman nanominya di sininya ke reflektornya yang dalam kayaknya lebih kuat. Jadi kemungkinan retak di sambungannya, keluarnya sih hanya di sini aja, di sambungan antara jempol dan reflektornya. Selebihnya saya rasa memang udah bagus sih, udah cukup lah, intinya sama, cuman nggak kuatnya di sini. Ini bagian udah pasti udah di repair, udah pernah dibongkar di lem. Nah tapi ini minta turun tadi pakai ini. Nah nanti ini langsung tak hitung orangnya seperti apa hasilnya nanti. Nah, ya keras juga men. Mantap, kuat nih. Kalau kuat sih memang kuat ya, udah cukup kuat ini. Tinggal kuat, sangat kuat. Karena ini tebelnya hampir 3 mili tuh. 3 milian, 3 mili lebih, 4 mili ya wajar lah kuat ya. Nah tinggal yang
buka dempul ya, mungkin dikuatin di bagian sambungan sininya aja. Oke, nanti hasilnya seperti apa, nah, ikutin aja terus video berikutnya hasilnya seperti apa. Oke, jadi assembling. Nah, install headlampnya seperti ini, seperti yang saya bilang menggunakan potong variat ya, bisa dilihat. Nah, ini yang sebelumnya dari samping ya, sudah saya rubah dari depan. Nah, dari depan ini tak bikin pakai kepala baut L, dia bulat kan, ini dia masuk ke lubang sini kanan kiri, jadi tinggal plug. Kalau leveling sini tipe udah masuk, otomatisnya akan masuk kayak gitu. Nah, ini tak bikin soket semua ya, jadi antara frame yang ono belum bisa, kalau mau nyobot tinggal soketnya nggak akan ngebalik, soketnya udah tak bikinin seperti ini baliknya, kanan kirinya udah pas. Nah, ini modulnya drivernya itu perangkatnya udah nempel di sini semua, di bracket semua. Nah, jadi nggak ada yang nempel di housingnya gitu, karena bagian belakang sini cukup lega ya, bagian belakang sini, bagian sini nanti bagian ini sangat lega. Nah, saya manfaatin di sini, jadi kabel lewat belakang semua, di belakang bracket dan di atas proji. Nah, itu oke, ini nampak belakangnya ya. Nah, seperti yang saya bilang, soket orinya saya pindahin di sebelah kiri, saya pindahin di sebelah kiri ya, kalau aslinya kan sebelah kanan. Nah, yang tengah saya free bebas, bebas, jadi dari depan kita buka dasi itu kelihatan lega ya, enak dilihatnya. Oke, kita langsung eksekusi aja, pasang. Nah, oke, kalau udah kepasang gini, nah, nah, ini udah masuk duluan. Nah, yang saya bilang ini belakangnya sangat lega ya. Bagian sini jadi kabel semua perangkat dari belakang semua. Oke, langsung dimasukin. Nah, keluar bautnya, otomatis yang ini tinggal plug yang ini. Nah, itu sangat pas sekali, sangat pas. Oke, kita maju sedikit karena posisi leveling sudah maju ya. Oke, cukup. Leveling ini udah maju, jadi ini tak pusing lagi biar lebih pas untuk posisi lampunya. Posisinya kita bisa lihat. Nah, oke, ini udah tinggi banget, posisinya leveling maju, cahaya berarti turun, paling empuk tuh segini. Jadi naikin gimana? Karena keluhan awal itu si proji itu nggak bisa jauh, udah yang saya sebutkan kemarin ya, video sebelumnya yang di depan. Nah, si proji cahayanya cuma sekitar 7 meter, itu posisi high 10 meteran. Nah, kan kasihan, kalau namanya udah high pasti kan buyar atasnya, cut off-nya buyar karena posisi high nggak ada cut off-nya. Nah, ini laluannya di posisi low terlalu dekat. Nah, makanya ini di repair. Nah, ini udah sangat free, belakangnya heatsinknya pun nggak mentok bagian bawah ya, bagian bawah nggak mentok sama heatsink, itu saya pastikan. Nah, oke, sudah saya bikinin seperti ini, jadi dia tinggal ngeklem, dia nggak lepas. Ketika udah masuk begini harus diklem supaya nggak lepas. Oke, ternyata. Oke,
sama. Ini udah ngepres banget ya, jadi singan kanan kiri juga udah tahan semua, maju mundurnya juga ketahan. Nah, kalau dari samping, namanya ini plastik, housingnya gesernya di situ, ya pasti untuk jangka panjang dia geser, akan berubah, entah itu lubangnya makin gede atau apa, pasti ya, namanya plastik. Oke, udah masuk. Lepas ini ke fan, ini ke soket ke sana. Ini lepas, ini tinggal dimasukin. Nah, seperti ini, tinggal dimasukin. Tuh, oke. Ini ke tengah, geser ke tengah. Oke. Nah, seperti ini bisa dilihat. Jadi kalau memang mau repair ataupun maintenance, kalau yang punya ini di rumahnya punya hotgun, bisa buka mikanya, itu sangat mudah. Dibuka keluar, mika keluar, ini tinggal cabut, ini misah, ininya pun misah, ininya misah. Jadi untuk bisa memati devil di sini tinggal cukup ganti, tinggal lepas. Nah, saya pertimbangkan untuk maintenance-nya juga untuk jangka panjang, kasihan. Ini sebelumnya project lumayan mahal ya, menurut saya mah relatif mahal. Nah, tetapi untuk jangka panjangnya dia keluarnya satu, yang pertama itu nggak bisa jauh, di jarak cut off nya terlalu dekat dengan roda, ini nggak bisa jauh ya. Dan yang untuk jangka panjangnya yang ini, bagian dempul dan reflektor ini itu pada ngopek, nggak ada ngebuka, lepas gitu loh. Namanya dempul sama plastik kan nggak senyawa. Nah, di situ kemungkinan apa, dia kan kemarin saya lihat kan pakai jaring nyamuk, tapi yang aluminium mungkin di situnya kurang kuat nekennya di plastiknya ini, atau entah apa cuma dilem terus disiram pakai dempul, atau di dempul secara dibentuk dari gimana saya nggak ngerti. Intinya bagian sini semua udah lepas, muter, intinya udah pernah dibongkar juga, dilem seperti itu. Nah, jadi pada ngopek, pada ngebuka semua, melompong semua, jadi air, debu, nah, kalau debu sih nggak tahu ya, mungkin air kalau pas musim hujan dia pada rembes. Nah, dilem pun juga kurang ya. Kalau sama ada plastik kan kalau bocor nggak usah dilem pun bisa, tinggal dikasih material yang sama, udah tinggal disolderin lagi, itu bisa rapet. Nah, itu untuk maintenance-nya, kasarnya mau pakai plastik ya silakan, mau dempul ya silakan. Itu pilihan, intinya itu sama, gimana caranya ini rapet, pasang nggak mentok, fungsionalnya oke, jangka panjangnya oke, udah gitu doang. Bukan masalah bagus mana ataupun pilih mana, itu pilihan selera, cara orang beda-beda. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang plastik juga harus hati-hati. Kalau dempul saya nggak ngerti, kalau cari yang material yang kuat, caranya yang lebih maksimal gimana. Nah, bisa lihat. Oke. Oh ya, levelingnya kita coba. Nah, leveling udah disiapin karena di motornya juga udah pakai leveling ya, leveling original ini. Leveling original ini tinggal tancap. Nah, sangat bebas, enteng. Kalau leveling ketahan tuh beda suaranya, kita sama-sama. Sangat halus. Nah, kalau leveling ketahan itu suaranya beda pasti, kayak ada nahan bukan gitu. Oke, juga normal. Sangat bebas ya dalamnya. Oke, di sini tuh lega nih, lega banget bagian bawah belakangnya. Oke, mungkin cukup itu hasil repairnya. Setelah di repair kayak gini hasilnya, sebelumnya itu seperti apa, bisa lihat sendiri.
makan. Oke. Mungkin cukup itu ya video kali ini, dan begini hasilnya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.